Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Nah, saya kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan lagi mudik, terus takut nggak sempat sholat Idul Fitri, takut macet. Apakah nggak apa-apa kalau kita nggak sholat Idul Fitri, Ustadz? Waduh, gimana Ustadz Maulana? Ini kelewatan ini kalau tidak mau salat Idul Fitri. Ingat ya, salat Idul Fitri itu adalah sunat muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan yang wanita halangan pun disuruh datang, meskipun dia tidak salat, hanya duduk di lapangan. Saking pentingnya supaya dia dapat pahala lebaran. Siapa yang tidak salat Idul Fitri tidak dapat pahala lebaran. Kebayang nggak pahala lebaran itu besarnya pahalanya? Wow! Kalau mau dapat Idul Fitri tahun depan lagi baru dapat itu. Oh iya benar. Karena yang Idul Adha itu beda. Beda, bukan Idul Fitri. Bukan Idul Fitri. Ya saya bahas kan Idul Fitri. Iya. Jadi Kalau temennya julid banget ya. Jadi begitu. Jadi ketinggalan faedah pahala lebaran. Kebayang nggak? Satu langkah kaki dapat pahala ampunan derajat. Kemudian ikut mendengarkan khutbah bagaikan orang yang dapat salat 1000 rakaat. Karena ada ilmu di situ. Walaupun hanya sesaat. Datang lalu bergugurlah dosa-dosa kita. Kemudian semua yang kita lewati pergi salat itu akan jadi saksi dari kemudian. Makanya balikin muter saya. Makanya ada teman saya namanya Ustaz Cecep. Oh, kenapa begitu? Dia masuk ke masjid, dia bawa odong-odongnya. Dia setelah keluar dari masjid, dia lupa odong-odongnya. Tidak ada odong-odongnya. Hilang. Kok bisa? Kemudian dia masuk lagi ke masjid. Dia berdoa. Berdoa, ya Allah, apa salahku? Aku masuk masjid, hilang odong-odongku. Pas keluar dari masjid, alhamdulillah, odong-odongnya ada. Ada lagi? Ada. Wah, astagfirullah. Karena ternyata dia salah keluar pintu. Masuk akal. Masuk akal. Salah pintu ya nggak ada lah di pintu. Dianjurkan melewati jalur yang berbeda. Kebayang nggak? Wanita halangan, anak-anak kecil, orang pokoknya disuruh datang. Kenapa orang salat Id di lapangan? Supaya memberikan peluang yang halangan bisa juga datang. Padahal dia tidak salat. Betul. Cuma datang saja. Jadi kalau mau pulang kampung, kenapa tidak halangan? Tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Jadi kalau mau pulang kampung yang bertanya ya, kalau bisa tuh jauh sebelumnya atau justru sholat Id dulu baru pulang kampung gitu ya, bener ya? Kayak Habib sama saya. Iya, siapa? Habib sama siapa yang nanya? Saya sama Habib gitu. Habis sholat Id baru berangkat. Karena kenapa? Kita ada kewajiban bertetangga. Benar. Nggak usah gitu dong mukanya, ya Allah. Daripada teman saya Habib tadi, orang masih syuting, dia udah mau mudik. Iya. Kita lanjut lagi ya jamaah. Ayo, pertanyaan yang berikutnya jamaah. Nah, kita lanjut dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika di penghujung Ramadan ikut main kembang api buat menyambut lebaran? Ya dia punya duit gimana Bib? Beli kembang api. Yang nggak boleh itu kembang apinya orang. Nabi itu senang. Hari Idul Fitri itu hari Masya Allah, artinya hari senang, gembira, farah. Nabi aja waktu pulang dari sholat di masjid, habis senang. Kenapa? Dan anak-anak kecil main dengan baju yang baru. Bahagia ya? Bahagia Rasul. Sampai Nabi bagi juga kan makanan halwa, manis-manisan. Orang-orang Arab kan demen manisan. Jadi apa-apa. Jadi jangan semua sesuatu itu jadi masalah. Itu hari yang seperti Ustaz Maulana bilang tadi, ada ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak yatim aja Nabi gendong karena pakainya lusuh kan. Dia nangis digendong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai digendong sama Nabi. Kenapa kau menangis? Kan ini anak kecil enggak tahu itu Nabi. Kata ini anak kecil, ayahku meninggal waktu jihad membantu agamanya Muhammad katanya. Dia nggak tahu yang diajak ngomong itu Rasulullah. Nabi Muhammad waktu Nabi gendong itu, yang diajak ngomong Nabi Muhammad. Dia nggak tahu dia Nabi gendong. Lusuh dia nangis, kata ibuku menikah dan menghabiskan harta ayahku. Maka kata Nabi sama anak tuh, apakah kau mau Muhammad itu ayahmu
dan Ali itu pamanmu, Fatimah bibimu, dan Hasan Husain dari keluargamu. Dia tahu, oh dia baru sadar tuh, oh ini yang ngajak aku ngomong ini Nabi Muhammad. Langsung mau diajak sama Nabi ke rumah, dimandikan, dipakaikan dengan pakaian baru, dikasih halwa, disuruh main sama Rasulullah. Artinya itu Masya Allah kenikmatan. Jadi ya baru kembang api, tidak apa-apa. Kembang api, main-main, anak-anak main-main kembang api itu nggak jadi masalah. Luapan kegembiraan. Ya, luapan kegembiraan. Yang penting carilah sesuatu yang tidak membahayakan. Jadi dijaga, jangan sampai petasan-petasan yang besar. Iya, jadi kalau kembang api boleh, petasan teko jangan. Yang mana tuh? Petasan teko yang gede banget, Pip. Itu kalau nyalain kayak bom. Ngeri. Iya. Jadi kalau itu sih tidak masalah, boleh-boleh aja. Yang penting tidak membahayakan teman-teman dan ada juga yang memperhatikan. Iya, Masya Allah. Islam itu luas ya, bukannya agama yang kaku. Jadi jangan dikaku-kakuin juga. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tentu saja kita diliputi kesedihan, namun Nabi mengingatkan agar kesedihan seorang yang beriman itu berada di dua tempat. Kesedihan masa lalu dan kesedihan masa depan tentang amal akhiratnya. Kesedihan masa lalu adalah karena seorang mukmin tidak pernah tahu amal yang telah lalu itu diterima sama Allah atau belum. Dan kesedihan masa lalu itu karena seorang mukmin tidak pernah tahu apakah dosanya telah diampuni Allah atau belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah seorang beriman itu bersedih disebabkan karena dosa dan amal yang telah lalu. Kemudian tempat kedua kesedihan itu kata Nabi SAW adalah berada di masa depan. Seorang mukmin hendaklah dia bersedih karena dia tidak pernah tahu dalam keadaan apa dia akan meninggalkan dunia ini. Dan dia juga tidak pernah tahu apakah dia akan istiqomah beramal ke depannya atau tidak. Maka seorang mukmin yang sejati dia berada di antara dua kesedihan. Kesedihan yang telah lalu, Ramadan telah berlalu dan kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Ramadan telah berlalu dan kita tidak tahu dosa kita diampuni atau tidak. Sedangkan kesedihan masa depan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak. Apakah kita dalam keadaan ibadah di Ramadan tahun depan? Karena kita juga tidak pernah tahu, walaupun kita bertemu dengan Ramadan, belum tentu kita masih istiqomah seperti istiqomah kita di tahun ini. Maka hendaklah manusia merenungkan atas apa yang telah dilewatinya. Sembari kita bersedih, ada kebahagiaan yang muncul dalam hati. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kenapa orang bertakbir di malam lebaran? Bukan bertakbir di awal Ramadan, di 2 Ramadan, 3 Ramadan, tapi bertakbir disebutkan dalam ayat ini adalah setelah menyempurnakan bilangannya. Besarkanlah Allah ketika keluar dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak yang mudah membesarkan Allah. Banyak yang mudah ke masjid sholat. Tapi keluar Ramadan Allahnya jadi kecil, mengecilkan Allah kembali. Berarti malam takbiran mengajarkan kita, baik di Ramadan ataupun keluar dari Ramadan, Allah itu tetap maha besar dan Allah senantiasa menjadi yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kami ya Allah.
sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Ramadan tahun ini, maka kumpulkan kami kembali di Ramadan tahun depan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadan kami ya Allah, dan ampuni seluruh dosa kami dengan keberkahan Ramadan ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, jikalau masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jikalau sudah meninggal maka ampuni seluruh dosanya dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah